Banyak yang bilang kalau jodohmu itu cerminan dirimu, atau kalau kamu orang baik akan dipertemukan dengan orang baik juga. Tapi mungkin tidak berlaku untuk kisah nyata kali ini. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama Karin yang akan membacakan kisah nyata yang berjudul Perselingkuhan yang Halal. Semoga dari kisah ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Dari judulnya saja terlihat unik, seperti apa kisahnya? Yuk simak sampai akhir ya. Apakah benar bahwa wanita baik-baik adalah untuk lelaki baik-baik? Tapi, mengapa tidak berlaku untuk Lila? Meski Lila berakhlak mulia, Lila malah ditakdirkan untuk menikah dengan Ilham, laki-laki tidak setia serta doyan menyewa wanita tunasusila melalui aplikasi kencan online bernama MyChat. Jika boleh berterus terang, Ibnu sungguh merasa kasihan kepada calon istri dari teman kerja Ibnu tersebut. Yang dirasakan Ibnu kepada Lila, benarkah sebatas simpati? Lalu, salahkah Ibnu apabila diam-diam malah mencintai Lila? Sebagai rekan kerja, Ilham dan Ibnu memang terbilang dekat karena salah satu dari mereka memiliki sifat supel, yaitu Ilham. Menjadi editor video selama 3 tahunan untuk sebuah saluran YouTube dengan konten berupa memasak besar dan mukbang bernama TDANS, bisa dikatakan Ilham memang sering menyusun obrolan duluan termasuk berceloteh tentang segala sesuatu dengan krusialitas bertingkat rendah, seperti sekarang, membahas masalah kebiasaan buruk dari Ilham semasa hidup merantau. Di sini, Ilham habis memberitahu Ibnu mengenai rencana Ilham selepas dari tempat kerja. Akan kencan satu malam dengan salah satu wanita cantik sesudah mereka beres deal-dealan melalui aplikasi MyChat. Awalnya, Ilham mengajak Ibnu sekalian untuk kesekian kalinya. Lalu, bagaimana dengan tanggapan Ibnu? Masih konsisten. Dia menolak dengan mantap, lagi dan lagi. Ilham, kamu tuh udah mau nikah, loh. Tapi, kok kamu masih suka jajan sembarangan, sih? Ucap Ibnu untuk berkomentar dengan dibersamai ekspresi datar karena sudah teramat bosan terhadap kelakuan kotor Ilham. Yah, mau gimana lagi, Aku, kan emang sering butuhin seseorang untuk ngelampiasin nafsuku sementara Lila belum bisa kusentuh sebelum kami resmi menikah. Ilham masih tidak merasa bersalah. Membuat Ibnu menampilkan tampang miris karena kasihan kepada tunangan Ilham. Tapi, bukankah kamu tinggal nunggu sekitar 3 bulanan? Masa kamu enggak bisa nahan hasratmu sebentar? Apakah kamu enggak kasihan sama Lila? Ilham dan Ibnu memang memiliki kepribadian berkebalikan. Jika Ilham terbiasa rusuh dan suka bertindak ekstrim, Ibnu malah cenderung berkarakter kalem dan tidak suka berbuat neko-neko. Menyikapi sifat amoral Ilham, apakah pertemanan Ibnu kepada Ilham masih bisa berlanjut? Masih. Ibnu tidak akan membeda-bedakan. Yang terpenting, Ibnu tidak tergerak untuk mengikuti kengawuran Ilham. Aku tuh bukan enggak kasihan, Tapi, udahlah. Meski sekarang aku masih nakal, aku bisa mastiin satu hal, kok. Jika aku dan Lila udah menikah, aku akan setia sama Lila selama kebutuhan biologisku selalu terpenuhi, ucap Ilham seraya memegang salah satu bahu Ibnu, masih tanpa beban dan diselingi dengan cengengesan. Mungkin, karena sudah kebal dengan tanggapan ngawur Ilham, sekarang Ibnu sudah tidak refleks untuk menghela napas. Di sisi lain, Ilham malah menggeser tema obrolan mereka dengan membahas masalah undangan langsung. Iya, pada hari bahagiku nanti, kamu harus datang, loh. Syukur-syukur kamu bisa ditemenin sama kekasih hatimu, kata Ilham, entah mengapa terdengar seperti ancaman. Ibnu akan mengusahakan datang, tetapi dengan tanpa membawa kekasih karena Ibnu tidak sedang memiliki hubungan khusus dengan wanita manapun. Memang belum pernah. Lalu, apakah Ibnu akan datang sendirian? Mungkin, Ibnu masih bisa bareng-bareng dengan teman satu kantor. Pada 15 menit kemudian, atau sekitar setengah 5 sore, mereka sudah merampungkan pekerjaan masing-masing dan sama-sama diizinkan untuk meninggalkan kantor. Alhamdulillah, bos dari TDANS tidak menyuruh mereka untuk lembur mengingat konten dari TDANS sedang terangkat. Andai atasan mereka bukan David dan Nisha, barangkali mereka sudah dituntut untuk bekerja bagaikan kuda sehingga bisa rajin-rajin mengupload video terbaru. Di tengah perjalanan pulang, teringat dengan orang-orang rumah merupakan alasan mengapa sepeda motor Ibnu ditepikan sebentar. Dia akan mampir ke daerah Taman Tirto Mulyo.
Maksud Ibnu adalah memborong beberapa jajanan untuk disantap bersama ibunda dan saudara tercinta. Mendatangi stand onde-onde untuk mengantre sudah dilakukan Ibnu dan selama masa-masa tersebut. Lalu, secara tiba-tiba, kedua telinga Ibnu dapat mendengar suara berisi komentar dari lingkungan sekitar. Mbak-mbak itu kurang kerjaan banget, ya? Mau nyelamatin anak kucing saja sampai segitunya? Iya, kalau aku sih ogah. Mendapati sosok wanita berbaju merah dan hitam sedang membicarakan seseorang tahu-tahu sudah membuat Ibnu tergugah untuk memperhatikan target dari omongan mereka. Sosok wanita berpakaian tertutup dengan nuansa serba merah semasa tengah berusaha menolong seekor anak kucing tanpa memedulikan bahwa binatang manis tersebut teramat kotor. Di dalam gorong-gorong, makhluk berambut halus tersebut terjebak karena tersangkut sesuatu. Melihat hewan mamalia tersebut langsung dipeluk dengan tanpa ragu-ragu selepas sukses diselamatkan dan suara mengeong dari makhluk bercorak hitam dan oranye tersebut beres ditanggapi, bagaimana Ibnu bisa tidak kesengsem? Jika kebanyakan orang memilih merespons dengan mengucurkan tatapan bermakna risih, Ibnu malah mendistribusikan serangkaian tatapan berisi kekaguman sampai-sampai Ibnu mengalami amnesia tentang langkah-langkah untuk berkedip. Dia sudah dimabuk asmarakah? Mungkinkah karena hati Ibnu telah terjerat kepada sosok wanita berhati mulia tersebut? Akhirnya, aduh, kasihan. Sakit, ya? Nanti aku obati, ya. Masih mengamati dengan tidak banyak bertingkah, tanpa sadar Ibnu sudah tersenyum tipis. Merasa gembira layaknya sedang diajak angin untuk terbang mengitari angkasa. Mau dikata bagaimana? Senyuman seorang bidadari ternyata memang telah mengalihkan dunia Ibnu. Mas, pedagang onde-onde sudah bersuara. Akan tetapi, kedua telinga Ibnu malah tidak dapat berfungsi dengan normal. Agak berselimutkan kesal, sosok laki-laki berkaus coklat di belakang sebuah stand bertuliskan onde-onde Pak Tikno tersebut berusaha untuk memanggil Ibnu ulang dengan suara lebih dikeraskan. Mas, atas dasar seruan kedua, Ibnu langsung terkesiap seraya mengedipkan mata secara cepat dan menoleh untuk menatap Pak Tikno. Iya, Pak. Memupuk ekspresi tidak mengenakan, Pak Tikno segera berucap dengan irama sengit. Jadi beli atau enggak, sih, Mas? Udah dipanggil dari tadi, loh? Maaf, Pak. Maaf, kata Ibnu, merasa tidak enak hati setelah disangka memberikan harapan berbau kepalsuan. Bungkusin 10.000 saja, Pak. Meski matahari sudah semakin tergelincir dan Ibnu baru selesai memperoleh onde-onde, Ibnu tetap membeli satu menu camilan lain, martabak telur, sebelum memutuskan untuk meluncur ke arah rumah. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Ketika Ibnu sampai rumah, Ibnu langsung menyelonong masuk dengan tidak kelewatan untuk melantunkan salam. Di ruang keluarga, Ibnu sudah disambut sosok ibunda terkasih. Jadi, Ibnu merasa dimudahkan untuk mencium tangan kanan wanita tersebut dengan taksim. Wah, onde-onde. Mau dong, Bang. Ang semula sedang asyik memonopoli televisi mendadak berlaku heboh dengan bangun dari duduk selama sebentar untuk merebut sebuah kantong kresek dari salah satu tangan Ibnu. Pada momen di mana Ibnu menempati suatu sofa kosong dengan dibarengi tindakan untuk melepaskan ransel, Bunda Arumi memiliki tingkat kepekaan tinggi untuk menawarkan minuman kepada Ibnu dan disambut Ibnu dengan ramah. Jadi, sekarang ruang keluarga tinggal dihuni Ibnu dan Frisly karena Bunda Arumi sudah melenggang ke arah dapur. Akan melepaskan sepatu, Ibnu malah terngiang-ngiang dengan kecantikan dari sosok bidadari semasa Ibnu singgah ke Taman Tirto Mulyo. Apakah boleh apabila Ibnu mengharapkan mereka untuk dipertemukan kembali? Meski belum mengenal atau sekadar mengetahui nama dari bidadari tersebut, entah mengapa Ibnu sudah disiksa rindu. Menangkap basah Ibnu sedang tersenyum dan terus melamun, Frisly segera menegur kakaknya dengan bertanya, "Abang kenapa senyum-senyum sendiri? Lagi jatuh cinta, ya?" Jika Frisly tidak sekalian menebak-nebak, mungkin sekarang Ibnu tidak akan membermutkan wajah dan menyipitkan mata seraya bersungut. "Apaan, sih?" Menanggapi Frisly dengan tidak ramah, Ibnu sudah membuat Frisly cemberut dengan tulang hidung ditegaskan selama mendengus. Abang kok gitu?" Lalu, bagaimana dengan Ibnu atas sikap kekanak-kanakan Frisly? Dia memilih untuk mengabaikan tanpa harus dihantui dengan ketakutan berlebih misalkan Frisly akan mengadu kepada ibunda mereka. Yang terpenting untuk sekarang,
Ibnu harus mulai mempersiapkan mental supaya bisa memulai kenalan duluan apabila Ibnu benar-benar dikasih kesempatan untuk kembali bertatap muka dengan sosok wanita menawan tadi. Mumpung malam minggu, Ibnu berkesempatan untuk mengerjakan tugas sebagai seorang kakak dengan menemani Frisley ke sebuah pusat perbelanjaan dalam rangka mencari beberapa bahan untuk tugas sekolah Frisley. Masih merupakan murid kelas 3 dari suatu sekolah Islami tingkat menengah atas, Frisley belum bisa terbebas dari beraneka macam kewajiban. Jadi, Ibnu harus siap untuk sering-sering direpotkan, terutama karena Frisley sekarang sudah dihadapkan dengan ujian praktik sekolah, salah satu dari sekian syarat kelulusan. Ketika mereka sudah selesai membeli keperluan melukis, Frisley merengek kepada Ibnu untuk mampir ke bagian food court. Jika tidak sayang kepada Frisley, sudah tentu Ibnu akan langsung menolak mentah-mentah. Menuruti keinginan Frisley, mereka bergegas berjalan beriringan ke arah food court. Ibnu, di suatu sudut dari barisan meja terdepan, sosok laki-laki berkaus hitam tengah melihat ke arah mereka secara tidak sengaja. Ilham mengaku sedang terperangah dengan keberadaan Ibnu. Yah, bagaimana tidak? Ibnu tidak sendirian, tapi ditemani seorang wanita berwajah manis. Melambaikan tangan kanan dan memanggil Ibnu dengan suara lantang, tindakan Ilham memang dimaksudkan untuk mengode Ibnu supaya menghampiri tempat duduk Ilham sekarang. Pada saat Ibnu dan Frisley sudah datang, Ilham tidak tahan untuk cepat-cepat menggoda Ibnu dengan berseru semeringah. Wah, lagi sama siapa kamu, NU? Apakah kekasihmu? Meski sudah saling mengenal selama 3 tahunan, Ilham belum pernah bertemu dengan keluarga Ibnu mengingat Ilham tidak tertarik untuk main ke rumah Ibnu karena terlalu sibuk membuat janji dengan wanita-wanita cantik dari aplikasi dating. Jadi, Ilham merasa asing sekali dengan Frisley. Bukanlah. Yang berucap duluan adalah Frisley. Merasa tidak terima. Mau status Ibnu adalah kakak kandung Frisley atau bukan, Frisley tetap tidak akan bisa berselera kepada Ibnu. Menurut Frisley, Ibnu tidaklah seru untuk dijadikan teman hidup. Ini, Frisley, adikku, kata Ibnu tidak sampai berselang lama, memperkenalkan sosok saudara tersayang kepada Ilham. Frisley dan Ilham saling berbalas senyum dengan sewajarnya. Jika dilakukan secara berlebihan, bisa-bisa Ibnu langsung mendirikan sebuah benteng kewaspaan bertingkat tinggi karena terlalu khawatir apabila Frisley sampai termakan rayuan Ilham untuk dijadikan korban berikutnya. Masih terdapat momen luang, Ibnu tidak ragu-ragu untuk mengimbuhkan, mana mungkin aku memiliki kekasih. Membuat Ibnu tidak memiliki muka, Frisley setengah cekikikan selama menanggapi, jelaslah. Abang Ibnu, kan jomblo akut. Tiap naksir cewek, enggak pernah berani untuk deketin duluan. Aib Ibnu malah dibongkar Frisley dengan cuma-cuma. Mau ditimpuk pakai batukah? Mula-mula sebatas menggeram tanpa disuarakan, kekesalan Ibnu kepada Frisley sudah dituangkan ke dalam bentuk tatapan menusuk dan seruan bertekanan. Frisley agak cengar-cengir karena berhasil mengusik kakaknya. Frisley membalas tatapan Ibnu tanpa harus diliputi dengan perasaan bersalah. Meski demikian, Frisley sudah cukup mengerti akan maksud dari tatapan laki-laki tersebut, yaitu Frisley dilarang berisik. Di hadapan kaum Adam, Frisley dituntut Ibnu untuk pandai-pandai dalam menjaga sikap. Iya, abangku sayang. Mengalihkan perhatian kepada Ilham, Ibnu gantian beramah tamah dengan membalas bertanya, lalu, kamu sendiri, Tadi, aku habis menonton film sama Lila. Tapi, sekarang Lila sedang ke toilet. Ilham menjawab dengan lancar. Di sini, Ilham malah sekalian memberitahukan mengenai rencana Ilham untuk makan malam bersama Lila. Malah, Ilham sampai tercetus gagasan untuk mengajak Ibnu dan Frisley bergabung. Mau makan bareng? Aku bermaksud untuk sekalian memperkenalkan Lila kepada kalian. Baik Ibnu dan Frisley sama-sama belum menanggapi. Akan tetapi, Ilham sudah menatap ke suatu sudut seraya menegakkan badan. Nah, itu Lila. Mata Frisley dan Ibnu mengikuti arah dari tatapan Ilham. Dek, apakah Ibnu tidak sedang bermimpi? Yang ditaksir Ibnu sejak kemarin adalah tunangan Ilham? Ya, Tuhan, dia sungguh terguncang karenanya. Kini, Lila sudah bergabung bersama mereka dengan berdiri di samping Ilham. Lalu, tanpa berlama-lama, Ilham segera memperkenalkan Ibnu dan Frisley kepada Lila. Lila,
Kenalkan. Ini, Ibnu, teman kerjaku, ucap Ilham dengan sebelah tangan bertengger di salah satu bahu Lila, dan Frisly, adiknya. Halo, aku Lila, tunangan Mas Ilham. Ketika mendengar Lila memperkenalkan diri sebagai tunangan Ilham, Ibnu menahan napas dengan refleks. Dunia Ilham seakan-akan tengah berhenti secara mendadak dan tanpa melalui sistem rekayasa. Ayolah, dia belum pernah menyukai seseorang. Akan tetapi, kepada Lila, entah bagaimana Ibnu bisa menemukan sensasi tidak biasa. Pada intinya, selama memandangi wajah Lila, Ibnu selalu dibersamai dengan kesakitan tidak terkira. Di dalam netra Ibnu sekarang, setiap kepedihan terus bertualang untuk berkembang. Menghadapi kenyataan terpahit, dada Ibnu seperti sedang ditikam dengan bengis. Mampukah Ibnu untuk bertahan selepas dipatahkan bahkan sebelum memulai? Di dalam hati, tahu-tahu semua menjadi serba campur aduk dan Ibnu sampai merintih dari titik batin terdalam untuk mengekspresikan laranya. Yang menjadi tunangan Ilham, mengapa harus kamu? Memang benar bahwa aku belum pernah kenalan sama kamu, belum pernah dengar namamu sebelum diberitahu Ilham, belum pernah nyapa kamu dengan ramah seperti caramu nyapa aku sekarang, belum pernah saling ngandelin maupun sebatas ngobrol sepatah dua kata. Tapi, setelah semesta ngasih tahu aku bahwa kamu akan menikah dengan Ilham, terus terang hatiku sakit sekali. Muka masam Ibnu membuat Bunda Arumi terheran-heran setelah membiarkan Ibnu mencium tangan kanannya dengan takzim sebelum Ibnu memutuskan untuk segera melesat ke arah kamar. Meninggalkan Bunda Arumi dan Frisly dalam lautan tanya. Di ruang keluarga, Bunda Arumi masih belum meneruskan aktivitas semula, menonton acara televisi, semasa Frisly beralih menduduki sebuah sofa kosong dan membongkar kantong belanjaan. Melalui Frisly, Bunda Arumi berusaha untuk mencari tahu. Abangmu kenapa, Fris? Tahu? Ah, Bun. Menjawab seadanya, Frisly tidak mampu berbuat banyak untuk mengurangi kerutan di daerah kening Bunda Arumi. Mencoba merenungi suatu kilas balik, membuat kesimpulan sendiri sedang dilakukan Frisly. Mungkin, abang sedang ketar-ketir karena salah satu teman abang udah mau married. Jika Frisly tidak salah menilai, Ibnu bakalan merasa tidak memiliki teman dengan status sama-sama masih bujangan setelah ditinggal Ilham menikah. Kasihan, kasihan, kasihan. Bunda Arumi malah kepikiran. Meski diucapkan dengan nada kurang meyakinkan, Bunda Arumi sudah cukup terpengaruh dengan kalimat Frisly. Di masa-masa ekspresi overthinking tengah terpasang, meminta Frisly untuk berpendapat lantas dilaksanakan Bunda Arumi setelah merancang sebuah solusi. Apakah sebaiknya abangmu Bunda jodohkan saja, ya? Wah, boleh, tuh, kata Frisly dengan antusias seusai menoleh untuk menatap Bunda Arumi dengan keadaan sudah membayangkan sesuatu. Nanti aku bantuin, deh, Bun. Masih setia dengan mimik bermakna khusus, bisa dibilang Frisly sedang teringat dengan Meta, salah satu teman sekelasnya. Yang mana, Meta sempat bilang kalau selepas lulus dari sekolah nanti, Meta akan langsung mencari calon suami. Mau segera menikah. Meta mengharapkan untuk cepat-cepat dinafkahi karena sudah lelah belajar dan tidak memiliki minat untuk bekerja. Mungkin, Meta bisa menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi calon istri kakaknya. Malah, Frisly akan mendukung Meta dengan totalitas. Jika bisa memiliki saudara ipar seumuran, bukankah akan berujung mengasyikkan? Tapi, apakah Engga apa-apa kalau Engga sama Ilham? Pertanyaan Bu Septi tidak membuat Lila tergoda untuk mengurungkan rencana semula. Akan tetap datang ke butik untuk mengurus busana kawinan Lila dengan Ilham. Kepada Bu Septi, Lila tersenyum manis dan memegang kedua tangan wanita berkerudung krem tersebut dengan maksud menenangkan. Engga, Bu. Mas Ilham Engga bisa ikutan karena harus lembur, ucap Lila, seperti tidak merasa kecewa kepada Ilham. Ikhlas? Begitulah. Aku malah senang karena bisa dipercaya Mas Ilham untuk mengurus masalah beginian. Jika aku sampai merengek supaya Mas Ilham meninggalkan kantor secara asal-asalan, berarti sebagai calon istri dari Mas Ilham, aku Engga mendukung karir Mas Ilham, dong, kata Lila untuk mengimbuhkan, masih ditemani dengan ekspresi berseri. Aku dan Mas Ilham udah bersepakat untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing.
Yang diinginkan Lila terkait dengan masa depan adalah mampu menjadi sebaik-baiknya partner hidup untuk Ilham dengan tidak selalu mengandalkan Ilham. Pada usia 25 tahun, bisa dibilang Lila sudah lumayan mapan, bekerja sebagai customer service untuk sebuah perusahaan provider milik pemerintah dan ditempatkan di cabang terdekat. Memiliki kemampuan untuk berdiri dengan menggunakan kaki sendiri semata-mata karena Lila memang sudah terbiasa hidup mandiri. Menurut Lila, masalah busana pernikahan adalah urusan kecil. Dia merasa sanggup untuk mengurus sendirian. Toh, kesempatan Lila memang mendukung Lila untuk bergerak dengan cepat. Dia tidak memiliki tingkat kesibukan bersifat memonopoli seperti Ilham. Baiklah, ibu udah ngerti tentang gimana cara berpikirmu, Elil, ucap Bu Septi, mengatur senyuman hangat seraya mengelus salah satu bahu Lila dengan lembut dan berpesan, kalau begitu, hati-hati, ya. Iya, Bu. Meski tidak diminta untuk berhati-hati, Lila akan tetap mengendarai motor dengan teliti. Dia tidak sedang terburu-buru dan merasa tidak akan komplain misalkan harus memakan momen selama 20 menitan. Akan berpamitan, Lila meraih tangan kanan Bu Septi untuk dicium dengan taksim sebelum disusul dengan ucapan salam serta langkah untuk meninggalkan area teras rumah, menuju daerah garasi untuk menghampiri motor metiknya. Di sisi lain, Ibnu habis rampung mengenakan helm. Di atas motor, maksud Ibnu untuk segera menyalakan mesin dari kendaraan beroda tersebut harus tertunda sebentar karena Ibnu malah mendapatkan telepon dari seseorang dan Ibnu tidak dapat merejeknya. Atas nama sayang? Ya. Pada selang beberapa detik setelah Ibnu tersambung dengan Bunda Arumi, ibunda dari Ibnu tersebut bertanya tentang di manakah Ibnu sekarang. Apakah sudah melakukan perjalanan ke arah rumah? Ini, aku baru mau keluar dari kantor, kata Ibnu. Menilai bahwa Bunda Arumi tidak akan menelpon secara mendadak apabila ibunda dari Ibnu tersebut tidak memiliki kepentingan khusus, Ibnu berusaha untuk bersikap tanggap dengan berinisiatif bertanya. Memangnya, kenapa, Bun? Ibnu disuruh untuk mampir ke sebuah butik untuk mengambil orderan Bunda Arumi mengingat akan dijadikan hadiah untuk salah satu sahabat dari Bunda Arumi. Di sini, sebagai anak berbakti, Ibnu tidak akan segan-segan untuk mengindahkan dengan mantap. Baik, Bun. Aku akan mampir ke sana. Di antara Ibnu dan Bunda Arumi sekarang sudah tidak terdapat obrolan sehingga sambungan telepon mereka secara resmi dapat segera diputus dan Ibnu bisa meninggalkan daerah halaman dari tempat Ibnu bekerja, berupa rumah mewah, untuk menuju Arleta Butik. Mungkin, 11 menit harus ditempuh Ibnu untuk dapat mencapai sebuah bangunan berdinding kaca, dilengkapi dengan manekin berbusana dengan bermacam-macam rupa. Menghampiri mbak-mbak cantik berseragam ungu dengan status kasir dari Arleta Butik, Ibnu memang tidak berniat untuk membuang setiap menit berharga Ibnu. Akibat terbawa suasana kacau karena sedang kepikiran dengan beberapa deadline, kedua manik mata Ibnu sampai tidak melihat bahwa Lila tengah menduduki sebuah sofa tunggu, kira-kira 4 langkah dari tempat Ibnu berdiri. Yang terjadi sekarang, Ibnu seperti sedang tidak tertarik dengan suasana sekeliling. Permisi, Mbak. Aku datang ke sini untuk mengambil orderan atas nama Ibu Arumi, ucap Ibnu tanpa merasa harus berbasa-basi berlebihan. Yang sedang berada di depan desktop komputer berusaha untuk melayani Ibnu dengan ramah. Ah, iya, Mas, ucap wanita berjilbab bercorak menyerupai tulang tersebut. Sebentar, ya. Merasa tidak asing dengan sosok laki-laki berjaket hitam di depan kasir, Lila memutuskan untuk berhenti memainkan handphone cerdasnya. Meski sempat meragu, Lila tetap bangkit dari tempat duduk semula untuk mendatangi laki-laki tersebut. Jika mereka benar-benar saling mengenal, Lila akan menyapa duluan dengan ramah. Mas Ibnu? Ketika sudah berdiri di sebelah Ibnu, Lila langsung berseru demikian. Agak terperangah, Ibnu menoleh dan membalas Lila dengan kondisi otak sedikit macet. Lila, kan? Di sini, Ibnu masih belum melupakan kekhasan dari muka Lila. Cenderung oriental, bernuansa imut dan disempurnakan dengan keberadaan senyuman cerah layaknya cahaya matahari. Yang menjadi masalah, ketertegunan membuat setiap saraf-saraf dari tubuh Ibnu sampai tidak dapat bekerja dengan optimal. Ini, kamu lagi ngapain di sini? Ibnu berusaha untuk memulai dialog dengan susah payah dan dicampuri dengan ketegangan. Dia sungguh gugup karena bisa bertemu dengan sosok wanita bersahaja bernama Lila untuk kesekian kalinya. Apakah mereka berjodoh? Mungkin, tapi bukan dalam urusan menikah.
Aku sedang nyari baju untuk acara nikahanku dengan Mas Ilham nanti, Mas, kata Lila dengan suara terdengar menyambut akrab. Ah? Merespons dengan gumaman sederhana karena bingung bagaimana caranya meningkatkan obrolan. Jika bukan Ibnu, siapa? Yang lebih payah dari Ibnu? Adakah? Mas Ibnu enggak lembur seperti Mas Ilham? Deg. Ibnu memilih untuk bungkam selama sejenak. Andai Lila tahu bahwa Ilham tidak sedang lembur, pasti akan sangat menyakitkan, terlebih apabila Lila sampai mendapati fakta kalau Ilham malah lebih memilih berkencan dengan seorang wanita murahan dari aplikasi MyChat daripada membersamai Lila untuk mengurus masalah busana kawinan mereka. Kenapa Ilham bisa tega sekali sama Lila? Menaruh simpati mendalam kepada Lila, Ibnu tetap tidak berani untuk mempertanyakan kebrengsekan Ilham secara terang-terangan. Melihat Lila sudah kelamaan menanti sahutan, dianggap Ibnu sebagai isyarat untuk Ibnu berhenti bergeming, agar kening Lila tidak semakin berkerut. Ah, enggak, kata Ibnu berusaha untuk tidak bergerak-gerik mencurigakan, kebetulan kemarin-kemarin aku udah sering lembur. Jadi, targetku sekarang udah tercapai dan aku bisa balik duluan. Mata Lila mengandung nestapa selama manggut-manggut dan bergumam singkat. Oh, begitu, ya. Pasti, Mas Ilham capek banget. Aku udah denger langsung dari Mas Ilham. Pada 3 bulan ke depan, Mas Ilham harus terus lembur sementara kami berdua mulai sekarang udah harus ngurusin masa depan kami. Aku bener-bener kasihan sama Mas Ilham, Mas. Ya, Tuhan. Mengapa Lila malah mengasihani Ilham? Yang lebih patut untuk dikasihani adalah Lila sendiri, bukan? Ketika Ibnu sedang bergulat dengan kepala Ibnu sendiri, tanpa sadar Ibnu tidak sadar sudah diamati Lila. Jika Lila tidak salah menebak, tinggi Ibnu kemungkinan adalah 176 cm. Meski lebih berisi dari Ilham, tubuh Ibnu masih termasuk kategori proporsional. Menilai bahwa ukuran badan Ilham dan Ibnu nyaris setara, Lila akan meminta bantuan kepada Ibnu untuk mencobakan busana nikahan Ilham. Maaf, Mas. Apakah aku boleh ngerepotin Mas Ibnu sebentar? Aku butuh bantuan Mas Ibnu untuk nyobain baju Mas Ilham. Menghadapi mimik memohon Lila, Ibnu tidak kuasa untuk meruntuhkan harapan Lila. Jadi, Ibnu memutuskan untuk bersedia menolong Lila tanpa mengajukan prasyarat apapun. Lalu, tidak sampai berselisih lama, kemunculan salah satu staf dari Arleta Butik sukses merebut perhatian mereka. Akan mengarahkan mereka untuk melihat koleksi busana acara sakral dengan model terbaru. Malah, sekarang mereka sama-sama sedang mendekami sebuah ruangan tertutup untuk mencoba langsung. Yang keluar dari ruang ganti duluan adalah Ibnu. Lalu, Lila, dia masih berusaha berdamai dengan keribetan. Meski sudah dibantu staf dari Arleta Butik, entah mengapa Lila bisa kalah cepat. Menunggu Lila, Ibnu memilih untuk mengikis kebosanan dengan berkaca ke sebuah cermin raksasa. Merapikan tuxedo bernuansa midnight blue-nya beserta letak kacamata hitamnya untuk momen sesaat hingga tiba-tiba, melalui cermin tersebut, Ibnu disuguhi dengan suatu bentuk keindahan termahal. Lila, sekarang sudah mengenakan kebaya modern dengan tetap mencerminkan sosok wanita muslimah. Malah, karakter anggun sedang terpancarkan dari seluruh anggota badan Lila dengan begitu mesranya. Jadi, bagaimana Ibnu bisa mampu untuk tidak terpesona? Menahan untuk tidak takjub adalah tindakan susah. Melihat Lila dalam balutan busana bernuansa putih dengan dimeriahkan ratusan manik-manik senada, mata Ibnu sampai tidak bisa berkedip. Pada saat-saat tersebut, sebuah permintaan terlarang tahu-tahu tercurahkan dengan sendirinya. Apakah boleh kalau Ibnu menggantikan kedudukan Ilham untuk selamanya? Ketika Lila mendekat untuk berdiri berdampingan dengan Ibnu, mereka saling tersenyum dengan malu-malu karena efek canggung. Di mata salah satu staf dari Arleta Butik, mereka terlihat begitu sempurna dan mereka sampai dinilai teramat serasi. Jika orang-orang akan minder apabila sebatas memiliki tinggi badan 155 cm, Lila malah bersyukur karena bisa selalu tampak menggemaskan, terutama setiap bersebelahan dengan seseorang bertinggi badan di atas 170-an cm. Wah, kalian berdua serasi sekali. Akibat mendengar seorang staf dari Arleta Boutikur bernama Tag Ikke menghaturkan ungkapan kekaguman kepada mereka dengan dibersamai ekspresi terbilang menghebohkan, mereka bertambah malu dan canggung. Mau kami bantu abadikan? Apakah telinga Lila tidak bermasalah? Astaga!
Yang akan bersanding dengan Lila bukanlah Ibnu, tetapi Ilham. Mbak, enggak usah, makasih. Lila segera menolak dengan halus, merasa tidak enak kepada Ibnu, sadar benar kalau sudah menyebabkan Ibnu semakin bertambah kerepotan. Pada akhirnya, setelah menyaksikan bagaimana tampilan Lila dan Ibnu melalui sebuah cermin besar, Lila sudah dapat menentukan keputusan. Akan memilih sepasang busana tersebut tanpa harus dipermak dahulu. Meminta Ike untuk segera mengaturkan. Lila? Meski sudah menerima ucapan terima kasih dari Lila dan diizinkan untuk menukar busana, Ibnu malah memanggil Lila dengan suara terdengar mengambang. Di sini, Ibnu benar-benar sedang menggalau. Merasa tidak terima apabila wanita sebaik Lila harus berakhir bersama laki-laki seburuk Ilham. Mau mencegah Lila menikah dengan Ilham? Iya, Mas. Karena Ibnu, Lila langsung membalikkan badan dan menunda untuk menuju sebuah ruangan dengan fungsi untuk berganti pakaian. Menarik napas dengan tarikan dalam, Ibnu dipastikan sedang mengumpulkan keberanian. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu, kata Ibnu dengan dada tahu-tahu sudah ditemani sebab. Mengapa Ibnu kelihatan seperti sedang tertekan? Alis Lila berkerut samar karenanya. Menurut Lila, gerak-gerik Ibnu selama belasan detik terakhir sungguh membingungkan. Mengenai Ilham, kata Ibnu lagi. Kenapa dengan Mas Ilham? Mas? Lila membalas dengan bibir sedikit kaku. Masih bingung, tetapi lumayan penasaran. Yang diharapkan Lila sekarang, mudah-mudahan Ibnu akan mengungkapkan sesuatu bermakna positif. Tapi, kalau menimbang-nimbang dari bagaimana Ibnu terus mempertontonkan muka tidak mengenakan, adakah alasan untuk Lila tetap optimis? Jadi, Ilham ada telepon. Perkataan Ibnu tidak dapat langsung dituntaskan Ibnu karena malah diinterupsi suara dering telepon dari handphone milik Lila. Yang bersangkutan segera meraih sebuah tote bag bercorak kelabu dari atas meja untuk mengeluarkan benda cerdas dengan layar berukuran sekitar 5,5 inci tersebut. Bentar, Mas. Aku harus angkat telepon dari kakakku dulu. Melihat layar handphone Android-nya menampilkan kontak Mas Ardi, Lila meminta izin kepada Ibnu untuk mengangkat telepon. Agak menyingkir, Lila lantas berkomunikasi dengan kakaknya satu-satunya. Ketika ditanya mengenai masalah keberadaan, Lila tidak kesusahan untuk memberitahu dengan gamblang, aku masih berada di butik, Mas. Tapi, udah mau balik, kok? Menerima kabar buruk, Lila langsung tersentak hingga seolah-olah lantai sebagai tempat untuk kedua kakinya berpijak tengah amblas secara mendadak. Apa? Bapak masuk rumah sakit? Ucap Lila dengan dada sudah bergemuruh hebat. Masih merasa tidak keruan, Lila sampai menyahut dengan bibir bergetar. Iya, Mas. Aku akan segera ke sana. Di sini, Lila bergegas membalikkan badan dan menghampiri Ibnu untuk menyampaikan dengan tergesa-gesa, maaf, Mas. Aku enggak bisa berlama-lama di sini. Aku harus segera ke rumah sakit untuk melihat keadaan bapakku. Meski sedang terburu-buru, Lila menyempatkan untuk berterima kasih kepada Ibnu. Mendapati Lila digelayuti dengan kesungkanan, Ibnu berusaha menanggapi dengan santai. Iya, sama-sama. Aku adalah teman Ilham. Jadi, kamu enggak usah merasa berhutang. Pada saat Lila sedang bergegas untuk berganti pakaian, Ibnu menghela napas singkat dan mau tidak mau Ibnu harus bisa merelakan keberlaluan Lila. Meski sangat menginginkan Lila untuk batal menikah dengan Ilham, yah, begitulah. Aslinya, Ibnu memiliki keinginan untuk ikutan ke rumah sakit bersama Lila dan mengecek bagaimana kondisi ayah Lila. Tapi, siapakah Ibnu? Apakah Ibnu berhak? Tidak. Andai mereka memiliki kedekatan khusus, minimal sahabat, pasti Ibnu tidak akan membiarkan Lila untuk berangkat ke rumah sakit sendirian. Pada momen di mana Lila sedang meluncur ke kamar rawat ayahnya tercinta, Lila dapat menemukan batang hidung Ardi dan Aini. Di depan ruangan ayahnya, kakak dan kakak ipar dari Lila tersebut entah mengapa sama-sama kelihatan suram. Mbak Aini, Mas Ardi. Bapak gimana, Mas? Di hadapan mereka, sebuah pertanyaan bernada cemas sudah dipecahkan Lila. Menatap Lila dengan tatapan sulit untuk diartikan, laki-laki berbadan sedikit berisi di depan Lila lantas berkata dengan nada rendah, "Mending kamu langsung masuk, Ibu di dalam, kok?"
Menuruti manusia dengan tinggi badan mendekati angka 175 cm tersebut, Lila memutuskan untuk tidak banyak bertanya. Lalu, setelah masuk ruangan dengan menyertakan ungkapan salam secara singkat, Lila beralih untuk mencium tangan kedua orang tua Lila satu persatu. "Kenapa Bapak bisa masuk rumah sakit, Bu?" "Pasti karena Bapak enggak pernah dengerin aku." Papa MAH suka gitu." Pada awalnya, Lila berniat meminta keterangan kepada Bu Septi selepas menduduki tepian berangkar dengan posisi menghadap ke arah Pak Syafi'i. Akan tetapi, Lila malah berakhir dengan menghakimi Pak Syafi'i seakan-akan Lila tidak dapat melihat bahwa wajah ayahnya masih memucat. "Lila!" Meski lemas masih bergelora, Pak Syafi'i tetap berseru dengan susah payah. Menahan setiap ketidaknyamanan dalam bentuk mual dan nyeri, Pak Syafi'i tidak akan mundur untuk menyampaikan, "Jika Bapak meminta kamu dan Ilham untuk menikah secara agama dahulu, apakah kamu keberatan?" "Loh? Kok?" Lila benar-benar kebingungan. "Aku enggak mau, Pak. Menikah adalah sebuah peristiwa bersejarah dan aku mengharapkan momen tersebut bisa disaksin sama banyak orang." Melihat bagaimana Lila menolak dengan kukuh, Pak Syafi'i terus terang sudah kepikiran untuk berhenti berharap. Yang merupakan kepastian, Bu Septi teramat kasihan kepada laki-laki berusia 56 tahun tersebut. Menatap Pak Syafi'i dengan manik mata mengandung kesedihan. "Pak, Bu." Lila menatap Pak Syafi'i dan Bu Septi dengan metode bergiliran. "Aku dan Mas Ilham akan resmi berganti status sebagai suami dan istri dalam waktu kurang dari 3 bulan, ucap Lila, "dan menurutku, kita masih bisa menunggu sebentar. Tapi, kenapa kami harus sampai menikah siri segala?" Begini, agar Lila bisa segera memahami keadaan, Bu Septi sudah harus angkat suara, yaitu menjelaskan tentang kondisi kesehatan dari Pak Syafi'i tanpa diselingi dengan tindakan untuk menutup-nutupi apapun. Mengetahui bahwa ayahnya sedang tidak baik-baik saja, Lila tidak dapat lolos dari shock. Malah, Lila sampai kedapatan membeku selama beberapa detik. "Jadi, organ hati Bapak bermasalah dan Bapak harus segera dioperasi?" tanya Lila untuk memastikan, masih terguncang dengan hebat. "Enggak, aku enggak mau percaya." Karena Lika terlampau terpukul, Lila tahu-tahu sudah menyangkal dengan dibumbui dengusan tawa sumbang. Malah, Lila sampai melontarkan tudingan macam-macam. "Aku cuma lagi di prank doang, kan?" Merasa miris dengan reaksi Lila, Bu Septi mencoba untuk menekankan sekali lagi. "Lila, aku tetap enggak mau percaya, Bu," ucap Lila. Dia tidak sabar untuk menunggu hingga Bu Septi rampung bermain kata. Di saat-saat terapuhnya, Lila membungkuk dengan sukarela untuk memeluk Pak Syafi'i. Atas dekapan erat dari anak terkasih, tangan kanan Pak Syafi'i terangkat untuk mengelus kepala Lila. "Maaf, ya, Bapak malah membuatmu tertekan begini." Tapi, tiap kalimat dari bibir Pak Syafi'i tidak dapat terlantunkan dengan mulus. Dia sudah nyaris kehabisan tenaga karena sedang mengalami lelah batin. "Bapak benar-benar takut kalau enggak bisa nyaksin kamu menikah sama Ilham, Nak," kata Pak Syafi'i dengan suara rendah dan berat. "Yang tidak mengenal istilah operasi siapa, sih? Ayolah. Akhir dari tindakan operasi adalah salah satu dari kegagalan atau keberhasilan. Jadi, Pak Syafi'i sungguh bersikap wajar apabila bisa sampai berkawan dengan kegelisahan." Mata berlinang tidak membuat Lila mengurungkan maksud semula untuk menegakkan badan dan menatap ayahnya. Melihat kondisi kesehatan ayahnya memburuk, Lila memilih bersedia untuk menikah secara agama dengan Ilham sebelum ayah Lila dioperasi. "Bapak enggak perlu minta maaf. Jika aku dan Mas Ilham menikah sekarang bisa membuat Bapak merasa tenang, aku bersedia, kok," kata Lila sambil tersenyum dan memegang salah satu tangan Pak Syafi'i dengan menggunakan kedua tangannya. Memang harus berlagak tangguh supaya dapat menguatkan ayahnya. "Aku akan segera ngabarin Mas Ilham." Di sisi lain, Ilham masih bermain dengan seorang wanita sewaan dari aplikasi MyChat. Malah, sekarang mereka akan memasuki ronde kedua. Apakah HPmu enggak bisa kamu silent dulu?" Yang sedang bercumbu dengan Ilham habis memprotes. Merasa terusik karena terus mendengar suara dering telepon dari handphone di atas nakas. Milik Ilham. "Aku enggak suka diganggu tahu. Udah enggak sabar, ya?" Alih-alih segera meraih handphonenya dengan cepat,
Ilham masih bisa kepikiran untuk menggoda sosok mahasiswi cantik bernama Jesslyn, yang suka mencari uang dengan metode haram untuk sekadar menaikkan gengsi. Begitulah. Malah masih nanyain. Melihat Jesslyn cemberut, bibir Ilham langsung melengkung. Dia sudah memutuskan untuk berhenti mengabaikan kegaduhan dari lubang speaker handphonenya, agar Jesslyn tidak terus-menerus memasang muka tidak sedap. Aku angkat telepon bentar, kata Ilham. Akan bergegas menghiraukan panggilan dari Lila. Ketika mengangkat telepon dari Lila, Ilham tidak mengira bahwa Ilham akan disuguhi Lila dengan berita buruk terkait calon ayah mertuanya. Dia sungguh tersentak karenanya. "Ha? Bapakmu harus dioperasi, El?" ucap Ilham dengan kedua pupil mata membulat. Di sini, Ilham sekalian diberitahu Lila mengenai keinginan Pak Syafi dan Ilham berusaha untuk mendengarkan dengan saksama hingga melupakan keberadaan Jesslyn. "Iya, El. Aku akan ke sana sekarang untuk menikahimu," ungkap Ilham kemudian. Muka Jesslyn menampilkan ekspresi tersentak. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan bagaimana Ilham berperangai. "Apakah kamu udah enggak waras? Masa habis main kuda-kudaan denganku, kamu bisa langsung menikahi wanita lain?" Yang tidak dapat diterima Jesslyn bukan perlakuan Ilham kepadanya, melainkan kelakuan Ilham kepada Lila. Meski Jesslyn adalah wanita murahan, Jesslyn mengaku kasihan kepada calon istri dari laki-laki brengsek tersebut. Yang bersangkutan, apakah tidak akan merasa tertipu? "Diamlah. Aku enggak butuh dikomentari olehmu," ucap Ilham dengan berang, menolak untuk berbelit-belit terhadap Jesslyn. "Yang terpenting, bukankah aku masih bisa membayarmu?" Akan fokus berbenah dan berkemas, Ilham tidak kelupaan untuk memberikan bayaran kepada Jesslyn. Masih dilanda kekesalan, Ilham sampai meninggalkan norma kesopanan dengan kelepasan untuk langsung melemparkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah muda ke arah muka Jesslyn sebelum bergegas keluar dari kamar hotel. Ilham dan Lila akan segera melangsungkan akad nikah dalam hitungan detik, tetapi dengan acara seadanya karena tanpa busana khas kawinan, berikut tenda dan tamu undangan, serta tanpa banyak disertai dengan adat istiadat maupun beraneka macam kemeriahan. Di hadapan Pak Syafi dan Bu Septi, Ilham dan Lila akan dinikahkan langsung oleh Ardi selaku kakak kandung dari Lila. Yang mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa Ibnu malah ikutan diberikan tugas spesial. Tadi, Ibnu dikabari Ilham akan segera melakukan akad nikah dengan Lila. Ibnu diminta Ilham untuk menjadi saksi. Jadi, Ibnu benar-benar merasa lemas sekali karenanya. Bersambung. Penasaran gimana kelanjutannya? Pantengin terus Desir Waktu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat notifikasi kelanjutan ceritanya.